Para pemirsa Hope Channel Indonesia, sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host pada malam ini. Topik kita adalah Kiat Sejahtera dengan Lovebird. Nah, apa ini Lovebird ini? Ini acara adalah kerjasama antara Hope Channel dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, para pemirsa, para penonton Hope Channel Indonesia, topik kita adalah Kiat Sejahtera dengan Lovebird. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Edi Darmawan. Beliau adalah peternak Lovebird dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Di Makassar? Baik, terima kasih. Jadi Pak Edi Darmawan adalah peternak Lovebird dari Makassar yang akan menjadi narasumber praktisi kita. Pada malam ini kita ditemani 3 narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Bapak Insinyur John Lee Woran MP. Beliau adalah pakar entrepreneurship dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Baik, apa kabar di Papua Barat Pak John Lee? Baik saja. Baik. Kemudian narasumber yang ahli kita yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang MS. Beliau adalah pakar peternakan dari Universitas Andalas di Sumatera Barat di Padang. Selamat malam Prof. Salam. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam semua narasumber juga pemirsa Hope Channel semuanya. Baik, salam sehat Prof. Salam ya. Kemudian narasumber ahli kita yang ketiga adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel, maaf. Selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Guntur, salam sejahtera. Baik, terima kasih narasumber ahli kita yang sudah menemani diskusi kita pada malam ini dengan narasumber praktisi kita Bapak Edi Darmawan. Sebelum kita memulai diskusi kita dan kita mempelajari apa ini Lovebird dan apa kiat-kiat sejahtera terkait dengan Lovebird, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Edi Darmawan di Makassar. Waduh, cantik sekali burung-burung Lovebird ini ya. Tadi bahkan sangat jinak bertengger di kepala Pak Edi ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita ingin tahu dulu ini burung apa sebenarnya Lovebird ini ya, dan kenapa namanya Lovebird. Mungkin Prof. Salam bisa memberikan penjelasan sedikit. Katanya ini kelompok dari burung nuri ya. Silakan Prof. Salam. Ini dinamakan burung Lovebird karena memang ini burung sangat disayangi ya, dan karena keindahan baik dari suara
maupun burung bulunya, sehingga dinamakan lovebird ya. Dan ini adalah termasuk kelompok kelasnya burung duri, tetapi di dalam hal keistimewaan burung lovebird ini lebih tinggi nilai ekonomisnya dari burung duri, dan ada beberapa, tapi dalam hal pemeliharaannya hampir sama ya. Jadi dia masih kelompok burung duri, tapi lovebird ini mempunyai keistimewaan yang lebih sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi untuk beberapa atau klasifikasi dengan karakteristik yang dimiliki oleh lovebird tersebut. Mungkin untuk sementara demikian. Baik, Pak terima Guntur. kasih ya. Jadi lovebird ini kalau bahasa Indonesia burung cinta ya, Prof. Salam ya. Jadi memang Ya. kelihatannya berpasang-pasangan dan katanya monogamis ya. Jadi berpasangan setia dia sampai mati katanya. Ya. Baik, luar biasa burung ini ya. Ini burung nuri yang paling kecil ya. Dari genus Agapornis, panjangnya kira-kira 13-17 cm, jadi cukup kecil ya. Nah, saya ingin tanya Pak Edi dulu nih, sejak kapan Pak Edi mulai memelihara lovebird ini dan kenapa Pak Edi memeliharanya? Dengan tujuan apa? Ya, saya memulai ternak lovebird di tahun 2009, Pak Guntur. Ya. Memang beternak lovebird ini awal mulanya memang dari hobi. Tapi setelah dari hobi, saya membaca ada peluang yang bisa kita dapatkan dari segi materi. Jadi setelah saya tekuni, saya belajari peluang-peluang pasarnya dan kiat-kiat beternaknya. Akhirnya saya mantapkan hati untuk beternak. Dari 2009 sampai sekarang saya masih tetap beternak lovebird. Ya, jadi dari hobi tapi kemudian kelihatan nilai ekonomisnya Pak Edi ya? Iya, awalnya memang dari hobi, tapi setelah kita pelajari rupanya burung lovebird ini memang seperti yang Prof. Salam katakan tadi itu, ini burung cinta ya. Jadi burung cinta itu memang membuat kita jatuh cinta karena dari segi warnanya juga cantik-cantik ya kan. Jadi bisa membuat kita jatuh cinta memang. Jadi banyak orang yang suka dengan burung lovebird ini dari segi warnanya, kecantikan warnanya itu. Jadi saya pikir ya ini suatu peluang bisnis bagi saya untuk dimanfaatkan. Jadi Pak Edi ini hobinya tersalurkan, kesejahteraan juga dapat ya Pak Edi ya. Mungkin secara umum dulu kita pengen tanya Pak John Lee dan Prof Daniel ya. Aspek ekonomis atau aspek usahanya secara umum, mungkin Pak John Lee dulu bisa jelaskan, nanti mungkin sesudah itu Pak Prof Daniel. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ini lovebird ini masuk sebagai unggas kesayangan. Jadi tujuan utama untuk memelihara lovebird ini adalah untuk tujuan rekreasi. Dan dari kebutuhan rekreasi masyarakat ini, tujuan utama mereka sebetulnya untuk keindahan dan juga untuk suara. Jadi ada yang dilatih untuk bisa menyanyi ya, kemudian membunyikan suara-suara yang sangat spesifik dan itu mengagumkan untuk didengar. Kemudian yang kedua adalah ciri khas dari lovebird ini adalah disebut sebagai unggas kesayangan atau hewan kesayangan karena memang bentuknya sangat indah, kemudian warna-warni yang mempesona. Dan ini tidak banyak peminat kalau hanya melihat sepintas, tapi sebetulnya ketika menikmati tujuan rekreasi dari unggas ini, maka di sanalah kita akan dapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Kalau dari sisi ekonomi barangkali tidak seberapa dibandingkan dengan kepuasan yang akan dinikmati oleh para pencinta lovebird ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya kita melihat peluang pasarnya, lovebird ini akan sangat potensial karena nilai jualnya yang sangat tinggi.
Karena orang membayar kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan rupiah sebetulnya. Tapi berapapun yang dia akan keluarkan uang itu, yang penting dia menikmati kepuasan. Makanya lovebird ini adalah sebetulnya hewan untuk kesayangan, hewan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Demikian untuk sementara. Baik, jadi istilahnya hewan rekreasi ya. Dan ini kalau Ya, Pak betul. John Lee katakan tadi, kalau udah hobi, kalau terkait dengan kepuasan, nah ini harga pasarnya kadang-kadang tinggi ya. Tidak bisa dinilai dengan Benar. fungsinya saja. Mungkin Prof Daniel ingin menambahkan kira-kira bagaimana supaya sejahtera dengan lovebird ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ada satu keistimewaan dari lovebird ya. Jadi sesuatu itu nilainya akan tinggi kalau dia tidak mudah didapat. Ya. Kalau sulit untuk didapat, itu harganya akan tinggi. Nah, lovebird ini punya keistimewaan, yaitu warna-warninya itu bisa direkayasa, ya, direkayasa, tapi tidak dengan sistem pemuliaan biasa, ya. Di para pecinta lovebird ini disebut dengan mutasi, ya, dan mutasinya ini terjadi, kita sebut dengan mutasi gen, dan mutasi yang terjadi ini akan mempengaruhi warnanya. Dan kalau warna-warna tertentu yang sulit didapat dan indah dipandang, ya, dan hanya beberapa orang yang bisa melakukannya, maka harganya akan tinggi sekali. Lovebird ini harganya dari puluhan ribu, bisa puluhan juta, dan menurut kabar yang saya dapat, ada yang bisa sampai ratusan juta. Untuk burung-burung yang langka, burung lovebird yang langka warnanya, ya, dan tidak sembarang orang bisa menyilangkan burung itu sedemikian rupa, itu harganya luar biasa tinggi. Dan para pecinta lovebird, ya, saking cintanya, dia berani keluar uang banyak untuk membayar kepuasannya yang luar biasa, yang tidak bisa, yang sulit untuk didapatkan di tempat lain. Kalau itu burung warnanya tertentu banyak dijual di pasar, itu supply-nya banyak, harganya turun. Tetapi kalau burung lovebird ini bisa direkayasa dengan rupa, ya, dia hanya sedikit begitu, dan hanya beberapa orang yang bisa, dan ini menjadi mahal. Sama juga kalau kita berbicara dengan topik ikan hias, ya, ikan hias tertentu itu direkayasa, warna-warninya sedemikian rupa. Nah, lovebird ini adalah salah satu hewan, ya, burung yang relatif banyak, ya, relatif banyak disilangkan sedemikian rupa sehingga terjadi mutasi. Dan mutasinya ini bersifat permanen, ya, bersifat permanen, sehingga bukan seperti perkawinan resesif dominan, tetapi dia memang betul-betul itulah, ya, karena terjadi mutasi, dan dia relatif adalah burung yang mudah bermutasi gen, ya. Jadi oleh karena itu, karena dia sulit, harganya mahal, jadi oleh karena itu kalau kita ingin berbisnis lovebird, ya, seperti yang Pak Edi, kita mesti memilih yang tidak banyak tersedia di pasar. Kalau banyak tersedia di pasar, ya mungkin harga 10, 20 ribu, mungkin 50 ribu atau 100 ribu. Tapi kalau ini, ya, kalau ini sedikit, ya itu sulit didapat, harganya akan tinggi. Sebetulnya lovebird ini sudah beberapa waktu yang lalu mulai ada demamnya, tetapi itu adalah yang banyak, ya, yang banyak didapat. Tetapi kalau yang sulit didapat warna-warna tertentu, ya, ada don't follow, ada macam-macam lagi istilahnya, ya. Itu adalah burung-burung prima yang harganya, ya, ya luar biasa, ya, dan peluang bisnisnya ini luar biasa. Ya, burungnya relatif kecil, seolah-olah mudah dipelihara, tapi tidak mudah dipelihara, ya. Karena kalau kita sembarang meliharanya, kita tidak akan mendapatkan anakan yang seperti yang kita inginkan, yang mempunyai harga nilai yang tinggi. Baik, terima kasih, Prof. Ya, Prof Daniel. Jadi memang terkait dengan kelangkaan tadi, ya. Semakin langka dia, nilai ekonomisnya semakin tinggi, ya. Sebelum kita tanya prakteknya dengan Pak Edi, mungkin Prof Salam mau ada komentar lain terkait dengan aspek usaha ini, terutama dari sisi akademisi.
Ya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Daniel tadi, terjadinya mutasi genetik itulah menghasilkan beraneka warna yang mungkin tidak akan ditemukan 10 atau 3 ekor atau 2 ekor. Mutasi genetik secara akademis pemuliaan itu tidak diharapkan. Ya, kalau untuk sapi, untuk beternak sapi, kambing, domba, itu kalau terjadi mutasi genetik itu musibah. Tapi untuk hewan-hewan peliharaan justru diharapkan mutasi genetik. Makanya disilang-silangkanlah, bebas kita menyilang-nyilangkan sehingga didapatkanlah beraneka warna yang jarang ditemukan, yang langka, yang akhirnya meningkatkan nilai ekonomis dari burung tersebut karena langka warnanya. Jadi di sini memang untuk Pak Edi sebagai pengusaha lovebird, memang disitulah sambil berlatih menyilang-nyilangkan dan akhirnya ditemukan. Kalau pada ternak yang kambing domba, kalau sudah terjadi yang aneh-aneh justru itu dikeluarkan, dikaling istilahnya. Pada ternak ini memang mutasi genetik sangat diharapkan. Mungkin itu tambahan Pak Guntur. Baik, baik. Terima kasih ya Prof. Salam. Jadi intinya adalah mutasi genetik pada lovebird ini tidak berbahaya seperti mungkin pada hewan yang dikonsumsi ya. Baik, kita mungkin tanyakan kepada praktisinya Pak Edi ya. Boleh sedikit dibahas Pak Edi, kalau rahasia dapur mungkin nggak perlu, tapi ini dari hobi menjadi apa namanya usaha, ini boleh dibahas sedikit aspek usaha dari lovebird ini Pak? Ya, memang seperti yang Prof. Daniel dan Prof. Salam katakan tadi, memang di lovebird ini memang ada beberapa ini ya, saya mau sampaikan dulu. Di lovebird ini ada beberapa banyak hal sih yang perlu kita pelajari ya, tentang spesies, tentang mutasi, dan memang seperti yang Prof. Daniel dan Prof. Salam katakan, semakin aneh, semakin indah warnanya, dan semakin sulit cara mendapatkannya, memang akan membuat semakin mahal. Jadi dalam kiat beternak lovebird, memang ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Sifat mutasinya, penurunan genetiknya harus kita pelajari. Ada ilmunya tersendiri. Jadi memang kita tidak bisa sembarang menyilangkan memang kan. Kadang kalau kita salah menyilangkan, dia akan jadi hybrid. Jadi kalau jadi hybrid itu sudah tidak laku. Ya, jadi benar-benar harus ada ilmu memang yang harus kita pelajari dalam menyilangkan lovebird ini untuk mendapatkan warna-warna yang indah. Memang seperti yang Prof. tadi katakan, saat ini yang lagi tren itu mutasi Dunvallo. Mutasi Dunvallo itu adalah mutasi burung lovebird yang memiliki warna merah di mata, tetapi sifat penurunan bulunya tidak mengurangi eulamin di warna bulunya. Jadi dia akan seperti warna lovebird biasanya, tetapi warna matanya merah. Biasanya kalau lovebird bermata merah, bulunya akan semakin pudar, tetapi tidak dengan Dunvallo. Dia akan tetap pekat. Jadi kadang inilah yang membuat dia semakin mahal. Karena di dunia juga tidak terlalu banyak orang yang beternak dengan Dunvallo ini. Jadi di lovebird itu memang ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Saya sampaikan tadi itu, mutasi, sifat penurunan genetiknya itu yang sudah pelajari. Jadi kita bisa pelajari di internet ke arah mana kita mau beternak. Apakah ke arah spesies atau ke arah singing yang seperti Bapak John Lee katakan. Kalau singing itu dia sembarang warna. Jadi tidak peduli dia warna apa, yang penting kita latih dia untuk istilahnya ngekek panjang, dia bunyi panjang dan bisa kita bawa ke lomba, dan kalau dia juara itu biasanya bisa mahal harganya. Karena kan kalau di lomba kita mendaftar lomba ada dana pembinaan, dan seringkali sekarang ini dana pembinaannya berupa mobil atau motor. Jadi yang sangat menggiurkan memang. Terus kalau untuk mutasi atau spesies, ada lombanya juga, yaitu lomba beauty contest. Jadi kita harus pelajari memang kecantikannya. Lovebird ini masuknya ke spesies mana, ke mutasi mana. Jadi harus memang kita pelajari agar kita tidak salah langkah dalam beternak lovebird ini.
Demikian Pak Guntur. Baik, kalau jenis dan follow tadi, Pak Edi, itu bisa sampai berapa ya harganya untuk supaya dapat gambaran nih menariknya seperti apa? Kalau untuk mutasi dan follow sekarang ini harganya yang visual dia di harga kisaran 100-an, 80 juta sampai 150-an juta per ekor. Dan tergantung warna juga, Pak Guntur. Iya, jadi bisa-bisa ini satu burung lovebird ini bisa seharga mobil ya Pak Edi ya? Bisa, Pak Guntur, bisa. Luar biasa. Nah, tadi Pak Edi menyampaikan, ya Pak John Lee juga menyampaikan ada dua aspek ya. Aspek kepuasan itu, pertama tadi bulu ya, kedua suara. Ini bisa dua-duanya dapat nggak Pak Edi? Maksudnya suaranya bagus, bulunya juga bagus. Bisa dikombinasikan. Tetapi biasanya sekarang ini juga ada kelas-kelas ya. Jadi kelas warna yang cantik untuk di kelas singing. Jadi dia ada IO sekarang buka event. Misalnya untuk beauty ini kan ada jenis biola atau parbleu. Jadi mereka buka kelas biola atau parbleu untuk kelas singing. Jadi itu akan semakin membuat dia semakin mahal. Jadi itu untuk aspek yang ini ya. Saya ada baca ini Pak Edi, mungkin tolong dikomentari. Ada 30 jenis lovebird yang saya baca di internet ya. Satu, muka salem, kemudian pipi hitam, nyasa, topeng, Abyssinia, Madagaskar, muka merah, berkerah hitam, lutino, blorok, pastel, Australia cinnamon, albino, biru mangsi, biru kobalt, violet, parbleu, half cider, biola tadi yang Pak Edi katakan, dakocan, wah ini ada juga dakocan, dakori, ewing, import Holland, import Taiwan, pale fallow, misty, slati. Ini dari banyak ini yang Pak Edi pelihara sekarang yang mana? Atau saya sekarang ini memelihara Personatus, Perso, sama Green Fishery. Ini warna-warna dasar, warna-warna utama di lovebird, dan mutasi Follow. Dan saat ini ada juga mutasi Australian Yellowface. Jadi dia biola biasanya warna kepalanya merah atau orange. Sekarang dia berwarna kuning. Jadi ini mutasi terbaru yang saat ini memang lagi naik daun. Jadi harganya juga melebihi Dunfalo. Oke. Jadi ini yang bisa jutaan itu ya. Kalau yang standar yang mana ini dari yang saya sebutkan tadi? Yang katakanlah standar yang umum dimiliki orang. Yang biasa dimiliki orang ya Dakocan, Personatus. Saat ini yang digandrungi orang beauty contest yaitu spesies spesies ini Green Fishery sama Personatus. Jadi kalau Personatus itu kepalanya hitam, Pak Guntur. Jadi dia dari kepala sampai ke leher ini dia hitam. Jadi kalau yang Green Fishery dia mempunyai mahkota semacam warna kehijau-hijauan, perunggu, tembaga. Kalau nanti mukanya orange begitu. Kalau yang bertengkar di kepala Pak Edi di video tadi itu apa itu? Jenis apa? Nah, itu yang kepala hitam itu jenis Personatus, yang hijau, muka orange dan mahkotanya itu warna tembaga terbakar itu Green Fishery. Baik. Jadi ini memang banyak yang harus dipelajari ya Pak Edi ya. Tapi kalau yang biasa-biasa yang umum harga berapa biasanya Pak Edi? Biasanya dihargai berapa? Yang umum lah yang banyak. Ya, harga umum sekarang yang green atau kobal yang seperti Pak Guntur sebutkan, pastel itu kisaran ya 50.000 sampai 500. Baik, ya 50.000 sampai 500 ya. Nanti kita bicara lebih dalam tentang ini. Apakah 50 sampai 500 itu secara usaha
menguntungkan atau tidak. Tapi range-nya sangat besar tadi Pak Edi ya, dari 500 sampai ratusan juta ya. Jadi mungkin ini perlu kita dalami. Nah mungkin nanti Pak Edi tolong koreksi, ini beberapa yang saya baca. Lovebird ini panjangnya 13 sampai 17 cm, lebar sayapnya 24 cm, beratnya 40 sampai 60 gram. Bulunya warna cerah, hijau terang, biru muda, kuning abu-abu. Warna bulu kepala dan badan selalu berbeda. Dan burung ini burung yang sosial katanya ya, 5 sampai 20 ekor sering berkumpul. Tidak ada perbedaan signifikan antara jantan dan betina. Namun biasanya betina lebih besar dibanding jantan dan memiliki panggul lebih besar. Kakinya lebih berjarak ya. Ada tambahan dengan karakteristik ini Pak Edi. Pak Edi tentunya sudah gampang melihat jantan dan betina ya. Tapi bagi kita yang lebih awam, apa yang tanda yang paling utama untuk melihat bahwa ini jantan, ini betina? Karena ini penting nanti ketika mereka dikawinkan ya, atau dikawinkan lah. Apa tanda yang utama Pak? Biar tahu wanita jantan, jantan betina. Kalau untuk lovebird dewasa, memang seperti yang disebutkan tadi Pak Guntur, untuk visual betina, dia dari segi body dia lebih besar. Kalau yang jantan, memang dia lebih kecil, lebih ramping, lebih memanjang dia. Kalau untuk dari segi parunya juga, kalau kita sudah terbiasa, parunya betina itu biasanya lebih besar, lebih mancung. Jadi kalau untuk yang jantan, parunya lebih kecil, lebih pesek istilahnya kita di dunia lovebird gitu. Itu yang betina ya. Tapi memang untuk mendapatkan kepastian dari usia 3 bulan sampai 7 bulan itu memang kalau kita tidak sabar, kita harus DNA. Jadi kita cabut bulunya atau ambil darahnya di kaki, kita kirim ke lab untuk dites, ya? Diperiksa apakah dia jantan atau betina. Baik. Jadi memang kalau mau memiliki kepastian. Ini ada beberapa fakta unik, mungkin bisa dikomentari Pak Edi ya. Lovebird ini monogamus atau berpasangan satu saja sampai akhir hayat. Akil balik mulai 10 bulan, masa hidup 15 tahun. Dan katanya depresi kalau terpisah dari pasangannya. Apa memang begitu? Nggak ada yang poligami ya? Atau memang semuanya monogami? Iya, kalau saya biasanya poligami. Oh, oke. Tapi kalau memang berkelompok, memang dia setia kepada pasangannya. Rata-rata dia setia. Kalau di sistem koloni, kita taruh dia bersama-sama dengan kawanannya, biasanya dia akan tetap setia dengan pasangannya. Tetapi kalau saya peternak sistem baterai, jadi artinya sepasang demi sepasang. Kalau saya mau coba dengan warna yang lain, saya pisah. Tapi memang lovebird ini kita harus berhati-hati, terutama untuk jantan ya. Jantan itu gampang depresi. Apalagi kalau betinanya, misal kita tangkap betinanya, kita pisah, atau betinanya meninggal, biasanya jantan juga biasanya nggak lama ikut meninggal. Jadi untuk mengakal itu, biasanya jangan jantan yang ditinggal mati oleh betinanya, kita ambil jantan itu kita lepas di koloni. Supaya jadi jangan biar dia nggak stres ya. Depresi, iya. Ya, ini menarik ya, malah jantannya yang depresi kalau terpisah dari pasangannya. Baik, ini hal yang menarik. Ini saya juga baru tahu kenapa. Inilah mungkin dinamakan lovebird ya. Jadi memang burung yang sangat menghargai kasih sayang dan cinta ya. Baik, para pemirsa, kita akan lanjut pada sesi berikut. Namun jika Anda memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui call center Hope Channel yang terlihat di screen 0813 1776 dan seterusnya. Kemudian bisa juga menyampaikan pertanyaan di YouTube Live, Facebook Live, sehingga nanti narasumber praktisi kita, narasumber ahli kita bisa menjawab. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Ini susu, tapi bukan susu almond. Terus susu siapa dong? Yang pasti bukan susuku. Gini nih cara bikinnya. Bahan-bahannya sih kurang lebih sama susu almond kemarin, tapi kali ini kita ganti almondnya sama oats. Kita pakai kurma, vanila, dan garam. Oke, sekarang kita tuangin air ke dalam blender. Ingat ya, airnya harus air matang, bukan air mata.
Oke, sekarang kita masukin oatsnya. Kalau kemarin almondnya kita rendam dulu, tapi kali ini oatsnya nggak perlu direndam. Amarahmu saja yang diredam. Terus kita masukin kurma. Habis itu kita masukin garam. Terakhir kita masukin vanila. Kalau kalian mau pakai gula juga nggak apa-apa, pakai aja. Kalau di sini aku nggak pakai gula karena aku udah manis. Terus tinggal kita blender deh. Kita tungguin aja sampai dia muter-muternya selesai. Sekarang kita siapin tempatnya. Sekarang waktunya tinggal disaring aja. Kita cari susunya bukan ampasnya. Karena ampasnya harus dibuang. Sama seperti dosa. Dosa itu layaknya ampas. Ampas harus dibuang. Nah, tinggal diremas-remaskan biar susunya keluar. Oke, kalau kalian mau susu oats coklat juga bisa pakai carob powder sama gula singkong biar sehat. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal dicoba. Enak. Memang susu itu selalu enak dan sehat, apalagi kalau plant based. Sahabat Hope Channel Indonesia, kita masih berada pada acara Kamu Bisa, Kiat Sejahtera dengan Lovebird. Tadi narasumber praktisi kita Bapak Edi Dermawan dan narasumber ahli kita Prof. Daniel, Prof. Salam, dan Pak John Lee. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak Edi. Pak Edi, tadi kita sudah bicara banyak aspek usaha ya. Nanti mungkin kita dalami lagi di akhir acara bagaimana ini menguntungkan ya. Dan tadi Pak Edi sudah menyampaikan kiat-kiat dan Prof. Daniel juga mendorong supaya mencari mutasi yang langka sehingga nilai ekonomisnya tinggi. Nah, mungkin sedikit kita bicara tentang cara beternaknya Pak Edi. Ini Pak Edi dulu atau pertama kali atau sekarang bagaimana memilih bibit? Apakah lakukan pembibitan sendiri atau memang beli dari supplier? Ya, semuanya tergantung ke arah mana kita mau beternak, Pak Guntur. Jadi kita lihat dulu pangsa pasar, tren pasar saat ini yang lagi tren ya, lagi diminati, digandrungi, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi saya selalu menganalisa itu. Jadi ada beberapa memang mutasi yang harus kita dapatkan dari luar. Ada beberapa juga yang saya kembangkan dari ternakan saya sendiri gitu. Jadi ada dua ya. Jadi ada biasanya mutasi yang baru mungkin ambil dari luar, tapi juga ada yang dikembangkan sendiri. Ini biasanya kalau mau mengembangkan sendiri, apa yang dilihat dari pejantan dan betinanya Pak Edi? Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau saya biasanya karena kan kita kan sudah pengalaman ya, udah lama. Jadi kita bisa melihat dari bentuk body ya. Kalau betina, memang dia bodinya agak besar-besar, jantan agak kecil. Tapi memang kadang ada beberapa betina yang memiliki body yang kecil atau jantan yang memiliki body yang besar. Jadi memang untuk kepastiannya kita harus DNA. Sampel DNA kalau kita kirim biasanya per sampel itu 125.000. Dalam 3-4 hari kita sudah dapat kepastian itu jantan atau betina. Jadi memang untuk memastikan supaya kita tidak kehabisan waktu, kalau kita masih pemula memang harus kita DNA, wajib kirim sampel DNA untuk dites di lab. Baik. Ini kalau kita mau, Pak Edi, kalau mau mengembangkan yang suara misalnya, ini indukannya cari yang suaranya bagus atau seperti apa? Ya, kalau untuk suara, memang kita harus mendapatkan indukan-indukan yang juga memiliki riwayat riwayat suara yang bagus. Jadi yang panjang-panjang biasanya itu yang dicari biasanya. Baik. Kalau Pak Edi sendiri lebih banyak ke keindahan bulu atau suara atau dua-duanya? Saya lebih banyak keindahan bulu, Pak Guntur. Baik. Karena keindahan bulu ini memang di sisi bagi saya pribadi ya, di sisi lain kita tidak terlalu repot untuk melatih dia untuk memiliki suara yang panjang dan membawa dia ke kontes-kontes di lapangan. Jadi itu adalah suatu kerumitan tersendiri ya. Tapi di sisi lain itu juga ada kenikmatan tersendiri bagi penghobi suara-suara. Tetapi saya pribadi lebih menikmati dari segi warna. Karena kalau segi warna, tidak usah kita latih, hanya kita pelihara begitu,
rawat dengan baik, makan yang baik, jemur yang baik. Kalau dia sudah agak besar, warnanya bagus, kita tinggal posting aja di media sosial. Biasanya penghobi yang suka dengan warna-warna yang unik seperti Prof. Daniel katakan, ya mereka akan akan menghubungi kita begitu. Baik, jadi lewat media sosial bisa dipromosikan ya. Tadi saya lihat ada kandang yang besar di video tadi, saya lihat ada kandang yang besar, mungkin kandang koloni ya. Kemudian ada yang kandang-kandang kecil. Ini tahapan mana ini dilakukan dan untuk apa? Mungkin Pak Edi bisa jelaskan sedikit. Iya, kalau untuk kandang koloni, kandang yang besar, biasanya ada dua hal yang saya lakukan untuk kandang koloni ya. Pertama, anakan yang sudah belajar makan, yang sudah bisa mandiri, kita lepas di kandang koloni. Karena kita akan mendapatkan anakan-anakan dengan tubuh yang sehat dan lebih besar biasanya. Terus kandang koloni juga bagi saya pribadi untuk ini penjodohan. Kadang dalam menjodohkan lovebird itu kadang memang tidak gampang, kadang ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Tapi tidak semua lovebird itu sulit untuk dijodohkan. Ada beberapa lovebird juga sekali kita jodohkan sudah jodoh. Jadi untuk mengakali, untuk mengatasi lovebird yang susah untuk berjodoh, biasanya saya lepas di kandang koloni. Jadi di situ saya siapkan kandang kotak, sarangnya, jadi mereka akan mencari pasangan sendiri. Dan kalau mereka sudah berjodoh, baru saya tarik lagi ke kandang baterai. Begitu Pak Guntur. Ini seperti manusia Pak Edi ya, ada juga yang susah jodoh ya, jomblo ya. Kalau ini, nah ini yang diletakkan di kandang koloni ya. Tapi kalau Pak Edi sudah lihat ada apa namanya berdekatan, dia itu baru dipindah ke kandang sekat ya. Iya. Oke. Ya, biasanya kalau dia sudah berjodoh di koloni kan kita kasih kandang kotak. Kandang kotak itu sekitar 30 kali 20 begitu Pak Guntur. Jadi kalau malam, kalau dia sudah berjodoh itu kalau malam biasanya dia sudah masuk barengan di dalam glodok itu, dalam kotak itu. Apa tanda-tandanya sudah berjodoh nih Pak? Biasanya kalau tanda-tanda sudah berjodoh dia udah dempet. Ya, udah saling membersihkan bulunya, saling bermesraan begitu lah Pak Guntur. Wah, luar biasa ini, makanya lovebird namanya ya. Bermesraan. Iya. Mungkin kita tanya dulu narasumber ahli kita. Apakah mau memberikan komentar atau bertanya ke Pak Edi, silakan. Pak, mungkin Prof Salam, ini binatang yang luar biasa perjodohannya ya. Mungkin silakan Prof Salam atau Pak John Lee atau Prof Daniel, ada yang mau ditambahkan atau ingin ditanyakan ke Pak Edi ini terkait dengan teknik perjodohan ini ya. Pak Edi, di dalam untuk supaya dia mendapatkan pasangan yang memang sudah cocok gitu kan, apakah Pak Edi pernah mengalami bahwa ternyata yang sudah Pak Edi prediksi ini ternyata bukan pasangan, tidak berhasil? Apa pernah mengalami itu Pak Edi? Pernah Prof. Tapi biasanya lovebird muda di awal penjodohan itu kadang di race pertama dia bertelur itu kebanyakan biasanya zong biasanya. Tapi biasanya saya lanjutkan. Kalau saya lihat dia mutasinya sudah cocok, warnanya sudah cocok, dan saya sudah perkirakan dia akan menghasilkan keturunan yang baik, saya akan tetap pertahankan. Lihat race kedua atau race ketiga, biasanya dia sudah jadi biasanya. Jadi memang kalau lovebird muda, biasanya memang begitu biasanya. Race pertama telurnya infertil jadi. Biasanya latihan begitu. Bertelur ya, mungkin begitu ya Pak Edi ya. Iya, biasanya telur muda istilahnya masih muda. Telur muda, iya. Telur muda. Umur berapa biasanya mulai berjodoh ini Pak Edi? 6. Untuk lovebird yang dari anakan biasanya umur 5-6 bulan mereka sudah mulai mencari pasangan. Tetapi untuk sebenarnya usia yang mapan memang antara 10 bulan sampai 1 tahun.
Tetapi karena kita mengejar produksi, kadang kita lihat dari segi pakan, kita up pakan yang bisa meningkatkan birahinya. Jadi kita up, biasanya di umur 7 bulan dia sudah bisa bertelur biasanya. Baik, baik. Mungkin Pak John Lee ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan terkait dengan perjodohan ini? Ya, sebetulnya lovebird ini sama juga dengan burung dara pada umumnya. Jadi kalau kita pelihara juga burung dara, karakteristiknya sama. Jadi setia terhadap pasangan dan ada kecenderungan kalau salah satu mati, maka dia tidak akan berpindah kesetiaannya kepada yang lain. Di lovebird juga seperti itu. Dan itu memang karakteristik dari burung dara atau burung merpati dengan yang rumpun dari lovebird ini. Inilah yang membuat sehingga banyak orang tertarik ya untuk pelihara karena keunikan-keunikan yang tidak ditemukan di hewan unggas lainnya ada pada lovebird. Itu yang pertama. Tapi saya ingin juga untuk tanyakan ke Pak Edi terkait dengan tadi ada kata kunci dari Pak Edi mengatakan tadi, untuk melihat peluang pasar harus melihat tren atau kecenderungan ke arah mana ya. Saya belum punya gambaran kira-kira yang Pak Edi maksudkan ke arah mana yang lebih pas untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dalam memelihara lovebird ini. Silakan Pak Edi. Ya, begini Pak John Lee. Kadang kita lihat ya, seperti yang Prof. Daniel katakan, mungkin saat ini yang lagi naik daun mutasi yellowfish karena masih langka. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai pasar yang baik itu dia harus memiliki keunikan tersendiri, kelangkaan juga. Jadi barang ini artinya tidak mudah untuk didapatkan, Pak John Lee. Iya, betul. Jadi dari segi itu, karena barang ini susah didapatkan, otomatis harganya akan menjadi naik, akan ter-up dengan sendirinya. Jadi itulah peluang pasar yang bisa kita baca. Jadi saya selama ini beternak begitu, saya lihat peluang pasarnya, kira-kira burung ini diminati tidak oleh penghobi, dan saya melihat kelangkaannya. Misalnya kalau umumnya lovebird yang sudah mudah diternakan dan banyak diternakan, dengan warna yang sama di pasaran umumnya, biasanya memang memiliki nilai jual yang sangat rendah sekali. Oh, oke. Lalu kalau pengalaman Pak Edi selama ini, apakah ada komunitas lovebird juga yang bisa memperlancar komunikasi antara sesama peminat gitu? Banyak, kalau di media sosial, di FB atau di WA, grup WA, banyak sekali grup-grup follower-follower atau klub-klub lovebird ini, Pak Joni. Betul. Misalnya untuk spesies Personatus yang kepala hitam, itu banyak sekali peminatnya. Yang Green Fishery, ada peminat-peminat khususnya. Mutasi Dunvalo yang seperti Prof. Daniel sebutkan, memang ada klub-klub tersendiri. Jadi, lalu dari segi ekonomis, kira-kira Pak Edi ada sedikit gambaran menyangkut bagaimana kita menghitung, misalnya kalau kita sudah keluarkan biaya untuk perkembangbiakan lovebird ini, kemudian kita hitung biaya pakannya, kemudian biaya pemeliharaannya, biaya untuk pengadaan obat dan sebagainya, kira-kira gambaran ekonomis untuk mendapatkan keuntungan itu seperti apa, Pak Edi? Ya, kalau dari segi pakan, selama saya memiliki hobi, ikan, koi, arwana, atau murai batu, lovebird adalah burung yang sangat ekonomis sekali pakannya, Pak John Lee. Ya. Satu ekor lovebird itu kisaran lebih paling sekitar Rp45 sampai Rp50, karena satu ekor lovebird paling 1-2 gram satu hari yang dia makan biji-bijian. Jadi satu sak pakan itu, kebetulan saya beternak mutasi yang mahal, jadi pakannya juga harus yang berkualitas. Jadi saya punya pakan itu impor, satu sak itu 20 kilo itu 1 juta.
Jadi 1 juta dibagi 1000 gram, per gram itu sekitar Rp45 sampai Rp50. Jadi Berbeda, masih sangat murah, iya masih sangat murah. berarti berbeda dengan pelihara ternak lainnya yang biaya pakannya bisa mencapai 80 sampai 90% ya dari biaya produksi. Justru lovebird ini malah kecil biaya pakannya. Iya, sangat murah sekali kalau bagi saya pribadi. Itu artinya berarti keuntungan jadi semakin besar ya Pak Edi, keuntungannya semakin besar. Iya, keuntungan semakin besar. Mungkin biaya dari segi vitamin juga, terus dari segi vitamin juga nggak terlalu mahal vitaminnya. Vitamin itu saya yang pakai itu vitamin 1 botol itu 100 ribu lebih, dan itu bisa dipakai untuk beberapa 1 bulan lovebird ya, dengan ratusan ekor lovebird itu, karena betul. vitamin juga nggak setiap hari kita kasih. Yang terakhir Pak Edi, kira-kira selama ini Pak Edi bisa menjual harga tertinggi sampai berapa ya untuk lovebird ini? Ini rahasia dapur nih Pak Edi. Ini luar biasa ini. Ini membuat orang akan tertarik untuk mencoba ini. Untuk nilai tertinggi yang saya jual di harga 150 juta per ekor untuk anakan, yang seperti Prof Daniel sebutkan tadi itu, yaitu mutasi dan falo. Ya. Itu anakan. Jadi ya, tidak Pak? perlu menghitung. Anakan. Anakan itu Pak. Luar biasa. Luar biasa. Anakan sendiri. Jadi saya beli induknya impor dari Filipina dan saya kembangkan, dan puji Tuhan sampai hari ini modal yang saya keluarkan cukup besar, tetapi keuntungan yang saya dapatkan juga cukup besar. Tetapi intinya tidak semua orang kan memiliki modal yang besar untuk memiliki memulai sebuah peluang usaha. Saya pikir masih banyak jenis-jenis lovebird yang bisa dikembangkan dengan harga-harga yang murah, dan tentunya akan menghasilkan juga hasil yang cukup baik. Misalnya Personatus itu satu pasang yang standar atau yang sudah lumayan bagus, kisaran 2 juta 3 juta. Anakan yang bisa kita hasilkan 2 ekor sampai 3 ekor, bahkan sampai 5 ekor. Kalau perawatan kita bagus bisa sampai 5 ekor. Dan anakan yang bagus itu kalau sudah menang kontes biasanya jutaan, puluhan juta. Tetapi kalau hanya kita untuk jual jual biasa, di kalangan yang biasa, biasanya harga per ekornya itu 300 sampai 500 ribu. Dan kita tinggal ketikan, kalau dia memiliki 4 ekor anak dikali 300 ribu, 1.200.000. 1.200.000, katakanlah indukan 3 juta. 2 res atau 3 res, kita sudah untung. Break even point, sudah balik modal, bahkan sudah untung, sudah untung. Apalagi indukan lovebird ini kan cepat produksinya. Dia 24 hari dia sudah menetas. Kalau biasanya saya di umur 5 atau 10 hari saya sudah angkat induknya, saya istirahatkan lagi, saya mandi jemur, saya rawat lagi selama 2 minggu atau 1 minggu, saya sudah duduk lagi, saya sudah kasih gelodok tempat bertelur lagi, 1-2 bulan kembali ke depan sudah mendapatkan anakan lagi. Demikian Pak Joni. Baik, makasih banyak Pak Edi. Baik, mungkin Pak Prof Daniel ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Ada. Ya, jadi ada satu kata kunci yang perlu diperhatikan oleh para peternak, yang khususnya yang ingin memulai peternak lovebird adalah hibrid. Ya, hibrid ini membuat, jadi tadi jangan kita hanya memikirkan potensi untung, tetapi dalam beternak ini menyilangkan lovebird, jangan sampai terjadi hibrida. Kalau hibrida yang terjadi atau bukannya mutasi, maka warna khususnya itu akan terlihat dari warna. Mungkin nanti Pak Edi bisa tambahkan apa ciri-ciri yang hibrida ini. Harganya akan jatuh, jatuh mungkin hanya 10-20 ribu
ya, atau boleh dikatakan dibuang saja oleh orang ya. Nah, ya, hanya mungkin anak-anak saja yang hanya memain-mainkannya. Jadi perlu diperhatikan kiat-kiat bagaimana beternak lovebird agar tidak terjadi hibrid. Ya, mungkin bisa dilihat di YouTube ya bagaimana ininya, tapi mungkin karena kita sekarang ada bersama-sama dengan Pak Edi yang pakar dalam peternak lovebird, mungkin bisa disampaikan ke para pemirsa khususnya yang ingin memulai beternak lovebird, bagaimana kiat-kiat agar jangan sampai terjadi hibrida. Oke, baik, mungkin terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Edi. Mungkin bisa kalau boleh diceritakan ya yang hibrid ini seperti apa? Yang hybrid ini kan tentunya karena kesalahan kita dalam menyilangkan spesies ya. Misalnya tadi yang seperti Pak Guntur sebutkan tadi itu kan Dakocan atau Personatus yang kepala hitam. Yang kepala hitam itu cenderung harus kita kawinkan dengan kepala hitam agar kita bisa mendapatkan kepalanya yang hitam yang bagus. Tidak boleh kita kawinkan dengan pastel apalagi dengan yang green fishery, karena ini berbeda. Kalau untuk mendapatkan mutasi warna yang cantik, spesies warna yang cantik, itu memang kita harus mengerti dasar-dasarnya dulu. Dan itu bisa kita pelajari ilmunya di media sosial banyak, di YouTube, di FB, itu banyak. Tetapi kalau untuk kita mencari kekean, artinya singing, itu tidak masalah. Dia mau hybrid atau mau apa, itu tidak masalah. Jadi yang harus kita pelajari, ke arah mana kita ingin beternak. Apakah ke arah kekean atau ke mutasi warna. Atau ke arah spesies, warna dasar, nah itu harus kita pelajari memang. Memang kalau dijelaskan di sini memang panjang sekali, tapi kita bisa mendapatkan ilmu itu di internet dengan sangat mudah sekali. Apa itu hybrid, jenis apa yang tidak boleh disilangkan, yang tidak boleh dikawinkan, agar tidak menghasilkan warna yang hybrid, itu banyak sekali ilmunya di media sosial. Nah tentunya itu harus kita pelajari agar kita tidak salah melangkah, sehingga anakan-anakan yang kita hasilkan nantinya akan berkualitas. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Edi. Masih ada tambahan Prof. Daniel? Ya, itu jadi mesti diperhatikan tadi dalam persilangan kita mesti berhati-hati karena ada istilah di lovebird ini yaitu species ya. Species itu yang dimaksud adalah sudah seperti kalau manusia ya bukan spesies sebetulnya, apa namanya, orang suku A dengan suku B itu kalau dikawinkan jadinya hibrid ya. Hibrid ini kadang-kadang bisa menghasilkan yang baik ya, jadi tapi sering juga menghasilkan yang tidak baik begitu. Dan dalam lovebird ini biasanya kalau dalam hibrida itu memberikan hasil yang kurang bagus ya, kurang bagus dan otomatis kalau dari sisi warna nanti ya warnanya kurang bagus. Tapi mungkin dalam sisi suara dia bisa bagus. Nah ini tadi yang perlu kita perhatikan tadi seperti kata Pak Edi, kemana kita akan mengarah. Tapi alangkah bagusnya kalau tadi dia mau suara juga warnanya yang bagus kan. Kalau warnanya bagus, suaranya bagus, ya harganya bisa lebih tinggi begitu. Jadi jangan, sering sekali juga orang menyilangkan terjadi mutasi ya, mutasi. Nah ini yang apa namanya, yang perlu kita perhatikan. Dan untuk menghasilkan mutasi ini mungkin Prof. Salam yang lebih ahlinya ya. Banyak hal yang dilakukan di ilmu peternakan bagaimana melakukan mutasi ya, ahli-ahli genetika ya, ahli-ahli genetika ya sudah banyak teknik-tekniknya bagaimana agar terjadi mutasi. Seperti tadi bagaimana caranya burung itu kepalanya saja kuning, atasnya kuning tua, bawahnya kuning agak muda, lehernya kuning tua ya, jadi seperti dia apa ya, seperti pakai berjilbab mungkin dia ya, warna tertentu ya, bawahnya hijau, ada yang birunya juga macam-macam ya. Nah ini itu adalah teori-teori genetika ya, cara-cara genetika dalam cara
merubah warna. Jadi ini mutasi ya, tapi mungkin dalam konotasi tidak mutasi dalam merubah bentuk, tetapi hanya merubah warna ya, merubah warna. Jadi banyak dilakukan di hewan dan di tanaman ya, di dalam rangka pemuliaan. Ya, dalam rangka pemuliaan ya. Ini mutasi ini bukan dalam pengertian genetic engineering ya. Jadi mesti dibedakan. Genetic engineering itu merubah gen. Ini gennya tidak berubah, tapi hanya terjadi perubahan komposisi ya. Komposisi DNA-nya berubah gitu ya. Komposisi DNA berubah, tapi gennya tidak berubah ya. Sehingga terjadi perubahan penampilan, fenotipenya berubah. Fenotip gitu. Yang berubah. Ya, fenotipnya berubah. Mungkin boleh ditambahkan Prof. Salam dari sisi sains mungkin ini. Ya, memang itulah yang perlu lagi dipelajari oleh Pak Edi untuk lebih mendapatkan lagi hasil mutasi genetik yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu memang perlu dipelajari, karena ternak ini memang mata kuliah yang susah ya, termasuk susah dan orangnya jarang ya, karena memang dibilang ya memang agak susah juga sih genetik ini di setiap fakultas, mungkin termasuk di Fakultas Peternakan di Pak John Lee, orang pemulihan itu langka, cuma hitungan jari. Karena memang agak susah mempelajari, dan inilah kelebihan yang akan didapatkan oleh Pak Edi kalau bisa juga mempelajari dan menguasai bagaimana mutasi genetik ini bisa Pak Edi ciptakan. Itu aja tambahnya Pak Guntur. Terima kasih Prof. Salam. Tadi Pak Edi kita bicara analisa usaha. Kalau gitu kira-kira biaya terbesar apa Pak Edi? Tadi kalau pakan kelihatannya nggak terlalu besar ya. Apakah kandang atau biaya apa biasanya kalau bagi pemula ini apa? Ya bibit mungkin yang pertama ya. Tapi apalagi biaya lain apa yang perlu dipertimbangkan Pak Edi? Memang kalau dari segi biaya, kalau saya pribadi sih tidak ada yang terlalu mahal, Pak Guntur ya. Dari segi kandang, satu kandang itu sekitar 300-an ribu sudah kita dapat. Yang paling mahal dari segi bibit ya. Bibit itu ke arah mana tentunya kita mau beternak. Apakah ke arah mutasi, ke arah spesies, atau ke arah singing. Jadi saya pikir itu. Jadi untuk yang lebih mahal itu dari segi modal untuk pembibitan mungkin. Kalau dari segi pakan, kandang, vitamin, saya rasa semuanya masih sangat-sangat terjangkau oleh masyarakat kita. Baik, jadi kelihatannya bagi pemula ini gampang dimulai ya. Mungkin sarannya Pak Edi latihan dulu ya dengan bibit yang umum ya. Kemudian berlatih dan mungkin ada masukan dari Pak John Lee. Ini Pak John Lee ini konsultan entrepreneurship. Kalau saya pemula mendengar dari Pak Edi tadi, apa yang perlu saya lakukan kira-kira? Ya, sebetulnya harus mengalami seperti Pak Edi. Kalau kita hanya berangan-angan, hanya mimpi, tidak mungkin. Jadi mau jadi pengusaha pemula atau jadi peternak profesional, harus memulainya seperti Pak Edi. Pak Edi tidak punya latar belakang sebagai ilmuwan di bidang peternakan, tapi ternyata juga bisa. Dan sangat profesional manajemennya. Jadi kata kuncinya adalah harus memulai. Siapapun dia, termasuk kaula muda, pemula, bisa memulainya dengan biaya yang sangat sedikit, tetapi memberikan potensi yang sangat luar biasa di kemudian hari. Baik. Demikian Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak John Lee. Tidak terasa sudah hampir sejam kita berdiskusi. Kita akan akhiri segera, tapi sebelum kita akhiri saya ingin tanyakan ke Pak Edi, apa ada penyakit Pak yang pernah dialami selama ini dari lovebird ini? Ya, yang utama dari peternak lovebird memang kita harus utamakan kebersihan kandang ya. Pakan dan minum harus sesering mungkin dibersihkan. Kalau saya untuk air minum kita pagi dan sore kita ganti. Jadi untuk mencegah bakteri-bakteri berkembang di dalam tempat minum, tempat pakannya. Untuk pakan 1 minggu sekali kita bersihkan. Untuk alas, kotoran itu 2 hari sekali kita harus bersihkan. Jadi memang
penyakit utamanya itu di Lovebird itu adalah snot. Snot itu karena karena kekurang bersihan kandang biasanya, dan kelembapan ruangan tempat kita beternak itu harus diperhatikan, jangan terlalu lembab, jangan juga terlalu kering. Jadi memang harus kita perhatikan di situ. Jadi kalau snot itu biasanya karena kotoran yang menumpuk, bau amoniak itu akhirnya membuat pernapasannya terganggu, akhirnya dia terkena snot. Tetapi biasanya dengan penanganan yang baik dan cepat, penyakit-penyakit itu bisa diatasi dengan baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi kata kuncinya tadi kandang yang bersih ya. Ini mungkin yang sudah kita juga diskusikan dalam sesi-sesi lain ya Pak John Lee dan Prof. Salam ya. Bahwa memang perlu sekali untuk menjaga kebersihan kandang, baik unggas maupun ternak lainnya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai pada 1 jam, ada penghujung acara ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mendapatkan komentar atau konklusi terakhir dari masing-masing narasumber kita. Mungkin Prof. Daniel dulu. Baik, terima kasih. Jadi bagi para pemirsa, peternak Lovebird merupakan salah satu peluang bisnis untuk menghasilkan uang. Mari dimulai dengan yang biasa dulu dan belajar sebagai pembelajaran, dan dengan semakin majunya pengetahuan kita tentang persilangan Lovebird, maka pendapatan kita dari Lovebird ini juga akan meningkat. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Potensi besar, dimulai saja. Baik, Prof. Salam, silakan. Oke, untuk bagi pemula yang sudah berjalan, yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberian pakan dan waktu memandikan itu dari hari ke hari, jamnya harus tetap. Jangan berubah-ubah, seolah-olah sepele, tapi itu sangat mempengaruhi fisiologi dan performa dari Lovebird itu sendiri. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih Prof. Salam. Pak John Lee. Ya, bisnis Lovebird itu bisnis yang menjanjikan. Mari kita mulai. Baik, dimulai. Baik, terakhir dari narasumber praktisi gitu ya, apakah ada konklusi atau pesan kepada pemirsa kita, Pak Edi? Silakan. Ya, kebetulan saya di Lovebird, dan memang dunia Lovebird masih sangat menjanjikan sekali. Yang penting kita mau pelajari keilmuannya, tentunya kita akan berhasil. Dan yang seperti Pak John dikatakan, dalam kehidupan ini, ada di sisi lain kita harus berani mengambil keputusan. Kalau kita tidak berani mengambil keputusan, kita hanya berangan-angan saja, tidak akan pernah berhasil. Jadi apapun itu, jangan pernah takut gagal. Maju saja. Kegagalan akan mengajari kita untuk menjadi orang yang berhasil. Amin. Jadi dalam hidup ini kita harus belajar untuk menjadi orang yang nekat. Tentunya nekat-nekat yang terarah. Jadi kalau kita sudah pelajari ilmunya, kita sudah ambil tindakan, pasti kita akan berhasil. Baik. Seberapa dalam pun ilmu yang kita pelajari, tetapi kita tidak pernah mengambil tindakan untuk memulainya, kita tidak akan pernah berhasil. Demikian, Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Edi atas inspirasi yang luar biasa bagi para sahabat Hope Channel Indonesia yang malam ini kita telah berbincang-bincang 1 jam terkait dengan kiat sejahtera dengan Lovebird. Terima kasih kepada narasumber kami, Pak Edi, Prof. Salam, Prof. Daniel, dan Pak John Lee. Sampai bertemu di acara Kamu Bisa episode lainnya. Terima kasih Pak Guntur. Selamat malam. Terima kasih. Salam.